Oke, kita akan membahas sebuah kisah. Ini semacam kisah hantu, tapi bukan hantu biasa. Ini adalah kisah hantu dari sebuah imperium. Sebuah kekuatan raksasa, salah satu yang terbesar di Nusantara yang mendadak lenyap dari panggung sejarah. Seolah-olah nggak pernah ada. Coba deh bayangin. Anda lihat gerbang megah seperti ini berdiri sendirian di tengah ladang. Ini bukan sekedar runtuhan biasa loh, ini adalah bisikan dari sebuah peradaban yang hilang. Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara selama ratusan tahun. Dan yang kita bicarakan ini bukan kerajaan kecil-kecilan, ini Majapahit, imperium Hindu terbesar di Nusantara. Tapi, anehnya, selama 3 abad, seluruh sejarahnya, ibu kotanya, kemegahannya, semuanya terkubur dan terlupakan. Nah, perjalanan Majapahit ini bisa kita bagi jadi 3 babak. Pertama, kita akan lihat puncak kejayaannya yang gemilang. Lalu kita selami masa-masa suramnya saat imperium ini mulai pudar. Dan terakhir yang paling seru, bagaimana ia ditemukan kembali di era modern. Oke, mari kita mulai dari babak pertama. Yuk, kenalan sama raksasa yang pernah menguasai kepulauan ini, Kerajaan Majapahit. Jadi, Majapahit itu berkuasa dari tahun 1293 sampai sekitar 1527. Itu lebih dari 2 abad loh. Pusat kekuasaannya ada di Trowulan, Jawa Timur. Nah, nama Trowulan ini penting banget. Jadi, coba diingat ya, karena ini adalah kunci dari keseluruhan kisah penemuan kembali ini. Dan kalau bicara soal skala, ini benar-benar luar biasa. Ibu kotanya bukan sekedar desa kecil. Situs Trowulan yang sudah ditemukan para arkeolog itu luasnya lebih dari 92 km persegi. Bayangkan, seluas itu. Ini bukti nyata kalau di sana pernah ada sebuah pusat peradaban yang super padat dan maju. Sekarang, yuk kita lihat bagian yang paling menakjubkan. Gimana caranya Majapahit bisa mencapai puncak keemasannya, era yang membuat namanya melegenda sampai hari ini. Kebangkitannya itu terbilang cepat. Dimulai oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, kerajaannya tumbuh pesat di bawah tokoh legendaris seperti Mahapatih Gajah Mada. Anda pasti pernah dengar kan soal Sumpah Palapan yang terkenal itu? Nah, puncaknya, masa keemasannya, itu terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Jadi, apa sih rahasia sukses mereka? Di masa keemasan Hayam Wuruk, Majapahit itu adalah master dalam politik dan perdagangan. Mereka membangun jaringan yang sangat luas, menyatukan Nusantara, dan menjadi kekuatan yang disegani banget di Asia Tenggara. Tapi, ya seperti semua kekaisaran besar, nggak ada yang abadi. Masa kejayaan nggak berlangsung selamanya. Sekarang, kita masuk ke babak yang lebih kelam. Bagaimana imperium ini mulai retak, dan akhirnya runtuh dalam keheningan. Keruntuhannya ini bukan proses semalam. Ini proses yang panjang dan perlahan. Semuanya dimulai setelah Hayam Wuruk wafat, yang menyebabkan kekosongan kekuasaan. Ini memicu perebutan tahta sampai-sampai ibu kota Trowulan ditinggalkan. Pukulan terakhirnya datang dari Kesultanan Demak yang saat itu sedang bangkit, dan akhirnya menghapus sisa-sisa kerajaan ini dari sejarah. Perbedaan itu benar-benar drastis. Kepemimpinan yang tadinya kuat digantikan oleh konflik internal. Dominasi berubah jadi perebutan kekuasaan. Dan yang paling tragis, ibu kota yang dulu hidup dan makmur jadi kota hantu yang ditinggalkan. Jadi, coba bayangkan. Selama hampir 300 tahun, Majapahit benar-benar hilang. Bukan cuma kerajaannya, tapi juga ingatannya. Ibu kotanya terkubur di bawah tanah dan hutan, menjadi sebuah legenda, sebuah cerita hantu. Tapi ceritanya belum selesai di sini. Justru ini bagian paling menariknya. Kita masuk ke babak ketiga. Bagaimana hantu kekaisaran ini ditemukan kembali dan sejarahnya ditulis ulang dari awal. Kita kembali lagi ke gerbang ini. Selama berabad-abad, ia berdiri membisu. Tapi ini bukan sekedar tumpukan batu. Ia adalah sebuah petunjuk, sebuah halaman dari buku sejarah yang hilang, yang menunggu untuk ditemukan dan dibaca kembali oleh generasi kita. Proses penemuannya ini adalah sebuah upaya yang luar biasa. Dimulai sejak zaman kolonial, para ahli dari berbagai disiplin ilmu, sejarawan, arkeolog, sastrawan, semuanya bekerja sama, menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang tersebar entah di mana. Terus gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Nah, para peneliti ini menggunakan berbagai macam petunjuk, mulai dari artefak yang tergali dari dalam tanah, sisa-sisa struktur bangunan, prasasti batu yang berisi dekrit raja,
hingga karya sastra kuno seperti Nagara Kertagama, sebuah naskah puisi yang mendeskripsikan kehidupan di masa keemasan Majapahit. Dan pekerjaan ini nggak berhenti sampai di situ loh. Hingga hari ini pun masih berlanjut. Proyek-proyek penelitian modern seperti IFSA dan PATI menggunakan teknologi canggih untuk memetakan situs Trowulan. Hasilnya, mengkonfirmasi tanpa keraguan. Inilah jantung kerajaan Majapahit. Nah, gambar ini benar-benar merangkum seluruh perjalanan kita. Di satu sisi, Anda lihat bukti fisiknya, reruntuhan batu yang sunyi. Di sisi lain, ada garis waktu rumit yang menunjukkan bagaimana para sejarawan menyatukan semua kepingan puzzle itu. Dari masa keemasan, masa pudar yang panjang, hingga penemuannya kembali di era kolonial dan penelitian modern. Jadi, dua bukti ini, batu dan data, bersatu untuk menghidupkan kembali kisah Majapahit. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir. Setelah 300 tahun hening, para arkeolog telah membuat batu-batu ini bisa berbicara lagi. Tapi penemuan ini masih terus berlanjut. Pertanyaannya adalah, rahasia apa lagi yang masih terkubur di bawah tanah Trowulan yang menunggu untuk diceritakan kepada kita?